Oke, kali ini kita bakal bahas tentang soal penalaran umum. Kita baca dulu ya. Kalau lihat soal kayak gini, kita lihat dulu pertanyaannya. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan ya? Paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi. Berarti langsung scan pembacaannya, cari tentang dua kondisi yang dimaksud gitu ya. Nah, misal banyak orang ini dalam mendapatkan informasi dan berita dahulu membaca koran. Nah, ini kemungkinan ini ya. Dahulu membaca koran mungkin jadi cara utama ini. Namun saat ini, nah ini ada dua kondisi kan, berarti sebagian besar masyarakat mengakses seperti media sosial isi rangkuman informasi. Oke, perubahan ini telah mengubah segala macam. Oke, meskipun metode ini baru lebih praktis dan cepat masih ada. Oke. Nah, ada praktis dan cepat. Nah, yang mana yang paling mungkin menjelaskan? Nah, kita lihat opsinya ya. Yang A, kemajuan teknologi membuat informasi dapat diakses secara instan melalui berbagai perangkat digital. Make sense, kita keep dulu. Masyarakat sebelumnya lebih mengandalkan media cetak karena akses internet masih terbatas dan kurang umum. Oke. Banyak perusahaan media kini beralih ke platform daring untuk menjangkau lebih banyak pembaca. Ya, bisa jadi masih artinya tetap menggambarkan kemungkinan kenapa dua kondisi ini terjadi gitu ya. Jadi kita keep dulu. Informasi yang disajikan lebih menarik karena lebih singkat dan interaktif. Oke. Perubahan gaya hidup yang lebih dinamis membuat orang tidak lagi memiliki waktu untuk membaca koran atau menonton berita di televisi. Oke. Nah, untuk soal-soal seperti ini memang selain informasi dari bacaan, kita juga perlu memikirkan secara logik gitu ya. Secara logik di kasus penalaran umum gini, banyak juga yang soal-soalnya itu ya harus dipertimbangkan secara induktif, dalam artian ada kemungkinan-kemungkinan yang belum pasti gitu ya, bukan saklek kayak logika matematika gitu ya, tapi ada kemungkinan kecenderungan ke sana. Nah, biasanya penalaran umum ini ada soal-soal yang kayak gitu juga tuh. Jadi harus pintar-pintar membedakan. Nah, untuk ini kita lihat karena semuanya possible gitu ya, maka kita cari clue di bacaan gitu ya, yang paling mendekati itu sebenarnya yang mana sih. Nah, kalau dibaca tadi tuh meskipun metode baru ini lebih praktis dan cepat gitu ya. Nah, kalau dibilang praktis dan cepat, berarti kan kemungkinan yang paling mendekati itu ya adalah kenapa digunakannya si platform digital ini untuk akses berita itu ya lebih kepada bahwa menggunakan ini tuh lebih cepat saja gitu, lebih instan gitu ya. Nah, jadi yang lebih paling mendekati itu adalah yang A gitu ya. Kemajuan teknologi membuat informasi dapat diakses secara instan melalui berbagai perangkat digital gitu ya. Nah, ini juga membahas tentang kemajuan teknologinya, membahas tentang mention perangkat digitalnya juga gitu ya. Nah, jadi ini lebih menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Kalau yang B itu lebih mengandalkan media cetak karena akses internet masih terbatas dan kurang umum digunakan. Itu kayak masih far-fetched orang bilangnya dulu kayak. Jadi kayak terlalu jauh dari fokus bacaan. Karena kita nggak membahas akses internet, nggak membahas keumuman internet dan seterusnya. Yang C, kini beralih ke platform daring untuk menjangkau lebih banyak pembaca. Nah, ini juga fokusnya lebih ke strategi perusahaannya daripada kebiasaan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi sudut pandangnya yang pasti kita tidak pilih dulu gitu ya, karena sudut pandangnya yang berbeda dengan bacaan. Yang D, informasi yang disajikan dalam format digital lebih menarik perhatian. Jadi format informasi yang diberikan gitu ya, yang karena katanya singkat dan interaktif, itu tuh tidak menunjukkan ini ya, tidak menunjukkan kenapa si pembaca
eh, memilih memilih koran, memilih platform digital ya, karena nggak cuman disebutkan bahwa portal berita daring atau video singkat yang berisi rangkuman informasi. Nah, rangkuman informasi ini belum dispesifikkan gitu ya. Ini kan cuman bilang oke, yang penting itu bentuknya rangkuman. Sedangkan kalau yang dia itu lebih fokus kepada packaging gitu ya, packaging dari informasi yang diberikan gitu ya. Informasi yang diberikan, yang di package di platform digital itu lebih baik, lebih menarik daripada di koran gitu ya, di media cetak gitu. Padahal kan kalau kita lihat juga sebenarnya mirip-mirip saja gitu ya, isi dari berita yang di koran maupun yang ada di platform digital. Jika kita one to one gitu ya dengan sumber yang sama, itu ya sama saja kayak gitu. Tidak berbeda jauh gitu ya. Kemudian yang E, perubahan gaya hidup yang lebih dinamis membuat orang tidak lagi memiliki waktu untuk membaca koran atau menonton berita di televisi. Nah, ini juga lebih kepada waktu, tidak memiliki waktu untuk membaca koran atau menonton berita di televisi. Ya, membaca berita tentunya mau di koran ataupun mau di media sosial, tentunya pasti memakan waktu gitu ya. Pasti harus dilakukan di sela-sela kesibukan gitu kan. Cuman memang ada pengaruh sedikit gitu ya, ada pengaruh bahwa kalau koran ya harus dicari dulu korannya, harus buka dulu tuh, cari dulu channel TV beritanya dan seterusnya. Nah, tapi kalau si platform digital ya kita tinggal search aja misalnya langsung di perangkat masing-masing. Nah, tapi lagi-lagi gaya hidup yang lebih dinamis ini tidak jadi fokus bacaan gitu ya, tidak jadi fokus bacaan yang ada di atas gitu. Sehingga yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut adalah yang poin yang A. Opsi yang A, kemajuan teknologi membuat informasi dapat diakses secara instan melalui berbagai perangkat digital gitu ya, yang paling menggambarkan suasana dalam bacaan tersebut. Kayak gitu, terima kasih.